asumsi masyarakat. Dikirain gaji saya 5 juta sampai 6 juta jadi kawin. Anda sedih atau bahagia dengan pendapat masyarakat yang mengira Anda punya gaji? Bahagia sih, mudah-mudahan terkabulkan maksud saya. Oh gitu. Jadi pendapatan yang 15 yang bilang tadi itu, Oke. 2 yang absolut, Yo, mutlak sifatnya ya. mutlak sifatnya ada. Kemudian yang 3 yang sisanya itu jika. Hai Pocolers, ketemu lagi bersama saya Roma Hidayat, pemandu Anda yang biasa-biasa saja. Jadi hari ini saya kedatangan 2 penutur yang kira-kira bisa membawa kita, pemahaman kita ke level yang lebih tinggi soal bagaimana kehidupan atau eksistensi dari seorang kepala wilayah, atau dulu kita kenal dengan kepala dusun. Ya, secara khusus sebenarnya tema kita kali ini terinspirasi oleh kehidupan seorang satu profil kepala wilayah di pelosok Lombok Timur, tempatnya terpencil. Tapi profilnya bukan profil yang biasa. Sebelum kita mau wawancara beliau, mari kita saksikan profil dari kepala wilayah Pak Kawil atau pejabat tingkat 4 kita berikut ini. Ya, apa? BLT? Mari wah, dapat nih. Ya, ada apa bos? Ini Ota, kamu bersihkan rumput-rumput ini. Iya. Kemudian semua pohon pepaya ini kamu tebang ya. Iya. Kenapa kita tebang bos? Tebang, sudah, ini perintah dari saya. Nggak bisa sih gitu bos. Jangan banyak tanya. Ya udah. Kerjakan sudah. Ya. Oke, jadi tema kita hari ini adalah Kawil kok kaya raya. Bersama saya langsung saja perkenalkan profil yang saya maksud, yang menginspirasi adanya acara ini, yaitu di paling kanan yang pakai kacamata hitam, Pak Rashid Ridho. Assalamualaikum Pak Kawil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di tengahnya adalah, di sebelahnya Pak Husni Ansori, seorang konsultan pemberdayaan masyarakat desa yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri. Seperti energi, hanya bisa dipindahkan, tidak bisa dimusnahkan. Ya, dia seperti energi yang bisa diubah bentuknya dan wujudnya, cuman nggak bisa dimusnahkan. Jadi Pak Husni Ansori adalah seorang yang lama bekerja dalam kerja aktivisme pemberdayaan masyarakat desa. Saya langsung ke Pak Husni Ansori. Siap. Kalau dari sejarah teknis, secara aturannya, baik undang-undang maupun permen ataupun PP, peraturan daerah dan sebagainya, kalau kita telaah itu secara yuridis dan secara teknis pelaksanaan di lapangan itu dimungkinkan nggak seorang kepala wilayah atau yang notabene-nya pejabat level 5? Ya. Kepala daerah tingkat 4 itu untuk menjadi kaya raya. Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya saya ingin sampaikan mengenai perjalanan sejarah pemerintahan di level kepala daerah tingkat 4 tadi, atau kepala dusun atau kepala daerah tadi. Jauh sebelum kemerdekaan sampai dengan pasca kemerdekaan, sampai dengan awal 70-an, dengan terbitnya undang-undang tahun 72 itu, kadus atau kawil ini kan disebut keliang dulunya.
Oke. Oke. Secara- Jadi secara. ini untuk referensi Itu kita. seluruh Indonesia atau ada sebutan-sebutan lain? Di berbeda sebutan di masing-masing Ada- tempat. ada Untuk Dukuh, ada- NTB ya, untuk NTB, untuk Lombok ya khususnya untuk Lombok Kita nyebut Kliang, jabatan ini disebut Kliang. Jadi Kalau lebih di Jawa pada Dukuh ya? pada fungsi kepemimpinan kebudayaan sebenarnya mereka itu dulu kan. Awalnya hanya pemimpin budaya, Pemimpin kultur. budaya, kultur, lokal strongman yang fungsinya lebih pada pengawasan wilayah, pengawasan wilayah, ada controller kalau bahasanya, kira-kira gitu kalau controller. Sumber duitnya dari mana dulu itu? Sumber duitnya tidak bersumber dari pemerintah, tapi bersumber dari sumber daya lokal. Oke. Ada Karena Anda sebut tadi local strongman, itu strong dari segi fisik, ekonomi atau sosial yang biasanya profil kepala dusun zaman dulu itu. ya salah satu yang paling bisa kita cepat tangkap kaut. Kaut itu sakti, bisa menguasai ilmu Oke, dari tertentu, sebenarnya lebih ke ya. soal keamanan dulu ya. Karena Keamanan ya zaman. tugas dalam konteks kepemimpinan kebudayaan itu kan dia menguasai keamanan, dia menguasai urusan-urusan kemasyarakatan. Karena berbeda dengan sekarang ditarik menjadi urusan-urusan pemerintahan, urusan administratif. Karena Tapi harus sekarang- kaya nggak? Kalau dulu juga, misalnya punya sumber daya tertentu, Justru dia yang paling menonjol kekayaannya. dari segi ekonomi, dari segi ekonomi, dari Oke, segi berarti sosialnya. sejak pra kemerdekaan, dari sejak asal katakanlah dia sebelum NKRI, sebenarnya kepala dusun itu memang dia profilnya harus kaya raya. Di samping harus kaut tadi yang sakti, mandraguna, punya kekuatan secara fisik gitu ya. Punya hal lebih. Oke. Tidak. Nah, saya kembali lagi. Berarti dalam konteks yang sekarang, tetapi karena sekarang kan siapa saja boleh mencalonkan diri menjadi kepala dusun, kepala wilayah itu. Secara teknis dari sisi pengelolaan anggaran di desa yang tadi itu dimungkinkan nggak sebenarnya kepala wilayah Kawil, Kadus itu untuk kaya raya? Jadi sebelum menjadi kaya, saya ingin sampaikan dulu bahwa posisi kepala wilayah ini bisa dikatakan sudah mengarah menjadi profesi hari ini ya. Karena dari segi rekrutmen, dari segi peminat saat rekrutmen, saya kira panitia setiap pemilihan, setiap seleksi jabatan ini Bahkan diiklankan ya, ada advertising. sering kewalahan bahkan untuk menampung pendaftar, minat. untuk memproses seleksi, Seperti pendaftaran siswa baru. seperti pendaftaran pegawai pada umumnya. Oke. Ya, karena peminatnya juga para sarjana, tidak lagi seperti dulu-dulu ya. Siapa yang punya keturunan, siapa yang punya darah menjadi pemimpin di satu wilayah itu yang bisa. Kalau sekarang malah sudah bisa dibilang menjadi profesi, menjadi incaran sekarang ini, alternatif baru menjadi pekerjaan. Mengatasi pengangguran di desa. Pengangguran di desa, mengatasi produk pendidikan yang begini rupa. Oke. Ya, saya tidak berkatakan produk pendidikan jelek, yang begini rupa. Oke. Ya kan? Dari sekian Nah, banyak. soal anggaran tadi, soal Nah. dimungkinkan itu gimana? Kaya itu? Saya kira untuk posisi ini ya terbuka kemungkinannya untuk menjadi seorang yang kaya, seorang yang berpunya paling tidak ya, seorang yang berpunya. Saya mencatat paling tidak ada 15 Kewenangan, ada 15 sumber potensi. sumber potensi dalam tanda petik potensial menjadi pendapatan, menjadi Ada bau-bau uangnya lah. ya yang bisa- berbau material untuk dia peroleh sama seorang kawil. Nah, Oh, 15. ada 15 yang Anda Potensi. saya boleh Oh ya, cerita. silakan. Ya, boleh. pertama, Silakan. saya yang paling pasti itu pertama honor atau gaji sebagai kawil. Ah, ini sudah jelas Itu disebutkan. bulanan itu. Bulanan sudah ada kepresnya, sudah ada PP-nya, sudah ada permennya. Nah, Oh. ini sudah jelas disebutkan. Nah, tadi tidak hanya sekedar kawil, tapi juga posisi-posisi lain di pemerintahan desa hal yang sama, menjadi incaran, menjadi alternatif baru untuk pekerjaan. Kemudian ada lagi mempunyai pecatu ya. Ini sudah masuk ke Jadi di samping uang, dia juga diberikan lagi aset untuk produksi. dia menguasai atau diberikan hak untuk mengelola aset desa maupun aset-aset yang lainnya. Wah, berarti Antara uang lain itu. tadi
pecatu ya yang saya sebutkan lagi, dia bisa mendapatkan gaji ke-13 dengan catatan jika Pemdesnya bisa mengalokasikan ya. Kemudian dia mendapat tunjangan jabatannya jika bisa dialokasikan di APBD. Ini udah urusan jika-jika. Kemudian yang berikutnya tunjangan hari raya, pemotongan bantuan yang bisa diatur. Nah, ini Nah, yang banyak ini. Sejumlah bantuan kan sudah bisa diatur pada posisi oleh kepala wilayah atau kepala desa dengan catatan tentu kan. Kemudian mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desanya. Menjadi supervisor. Oke. Dia bisa setuju, bisa dia berkeberatan nggak misalnya, atau pura-pura untuk saya nggak suka sama kerjaan Anda, nggak Dengan sesuai kewenangannya sebagai pengawas Bisa, wilayah ya. bisa melakukan tindakan, bisa melakukan ya namanya fungsi pengawas yang melekat Ya, padanya. ya, ya, ya. Ada juga menjadi honor kepanitiaan dalam pembangunan desa, itu beda lagi. Setelah pengawas dia juga dari panitia. Jadi panitia Dia mengawasi dirinya sendiri berarti. Kalau dia bisa, bagian dari itu bisa diatur ke Oh, mekanismenya di pemerintahan desanya. Kemudian ada berikutnya menjadi pelaksana. Nah, ini menjadi pelaksana kegiatan bisa pelaksana proyek langsung. diperintahkan atau bisa disepakati atas ininya kepala desa untuk menjadi pelaksana, salah satu bagian pelaksana, karena dia juga menjadi unsur teknis di pemerintahan desa itu kan. Ada 3 struktur di pemerintahan desa, ada sekretariatan, kemudian ada pelaksana teknis, ada pelaksana kewilayahan. Nah ini dia berada di Yang ketiga. Kemudian bisa juga menjadi pengesup di program atau proyek yang masuk ke desa, baik yang oleh pemerintah desa, oleh pemerintah daerah maupun lainnya. Dia Maksudnya itu pengesup bahan-bahan lokal terutama ya, dia jadi supplier. pengesup bahan-bahan lokal yang non pabrikan, seperti semen, batu, kayu, tenaga Kali, kerja, pasir, tenaga kerja bisa tenaga diatur kerja, oleh bisa menjadi ruang yang bisa diambil oleh ini. Wah, banyak Kemudian sekali ya. honor-honor pertemuan, menjadi panitia, menjadi tim pokja-pokja yang ada di desa. Nah, ini bisa banyak itu. Kemudian mendapatkan insentif jika ada pendataan, jika ada Pokoknya ada proyek, ada kegiatan di desa. pemetaan, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dan mengharapkan jasa. Termasuk kalau ada Kepala wilayah. sertifikasi tanah misalnya. Betul. Bikin Pengukuran, corona. pengukuran tanah, sertifikasi, yang berhubungan dengan sengketa pertanian, lahan dan lain sebagainya. Kemudian VP proyek yang masuk ke desa. Berapa persen itu? Ada enggak nominal yang ditentukan untuk kepala wilayah? Fee yang harus dia dapat atau boleh dia dapat? Ini kekuatan komunikasi saja dengan Tergantung. komunikasi. Wah, ini semakin nggak diatur semakin kekuatan komunikasi. berpeluang Bisa jadi gitu. jika kepala dusun atau kepala wilayahnya lagi tadi orang yang memiliki kemampuan lobby, memiliki kemampuan menekan kepada pihak tertentu, dia bisa lebih dari itu. Apalagi kalau dia yang bisa diharapkan. ngerti sedikit soal hukum, dia baca pasal-pasal. Itu tentang hak dalam posisi sebagai kawil. Ada juga yang sifatnya prestis nanti. Oh, Nah, prestis itu kan Contohnya? yang prestis ini bisa kita sebut antara lain mendapat prioritas jika ada berkat. Kalau ada roh misalnya, prioritas itu. oh ya kalau ada Bahkan acara-acara kita di kampung, ada dia orang acara yang hajatan, hitanan Oke. dan sebagainya, dia harus mendapat prioritas itu di kampung. termasuk Mendapat diberikan prioritas perhatian di kampung. Oke. Ya. Berhak atas kendaraan operasional jika di pemerintahan desanya teralokasi, atau jika sekarang ini kepala sejumlah kepala daerah kan sudah memberikan perhatian lebih nih kepada teman-teman kawil ini, antara lain untuk pengadaan Oke, kendaraan dinas. dengan sekian banyak privilege itu, Ya. keistimewaan itu, 15 potensi pendapatan yang dia dapat Dan 10 dan prestis. 10 prestis, kemudian ditambah lagi harus termasuk misalnya mendapatkan sarana prasarana. Itu sebenarnya apa sih kerja yang real yang dilakukan, yang menjadi bagian dari seorang kawil itu sebenarnya, sehingga dia layak dengan begitu banyak tadi tuh. Berdasarkan beberapa regulasi yang ada setidaknya ada 6 regulasi yang ada itu, dari undang-undang, kemudian Permendagrinya, kemudian ada yang di daerah, misalnya di Kabupaten Lombok Timur ini ada setidaknya 3
regulasi yang mengatur. Pertama Permendagri Peraturan Bupati Lombok Timur nomor 3 tentang perangkat desa itu sendiri. Kemudian nomor 5 tahun 2018 tentang SOTK pemerintahan di desa. Kemudian ada Perbup nomor 6 tahun 2018 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala wilayah. Nah, di situ disebutkan ada Berapa? 6 Oh, iya. 6 bidang tugas kewilayahan itu. Ya, Apa ada 6 saja bidang tugas kewilayahan. Yang pertama yang terkait dengan ketataprajaraan. Pemerintahan. Kemudian pemerintahan desa, kemudian administrasi kependudukan, Oke. pembinaan tertib, ketentraman dan ketertiban masyarakat, perlindungan masyarakat, penataan dan pengelolaan wilayah, pembangunan desa, pembinaan kepembinaan kemasyarakatan. Di samping itu ada juga yang di luar aturan, ada fungsi sosialnya sebagai di luar posisi sebagai kepala. Jadi ada sekitar 90 bentuk dari implementasi dari 6 bidang tugas yang diemban oleh seorang kepala wilayah. Jadi kalau kita identifikasi lebih jauh mengenai itu dari bidang pemerintahan misalnya. Tapi 90 itu sebenarnya nggak terlalu berat-berat ya? Atau berat? Karena dia muara semua. Jadi saya pikir berat. Oh, dia berat. Oke. Muara dari semua urusan. Kadang dia bisa berperan sebagai komisioner anak, bisa berperan sebagai komisioner hak asasi manusia, bisa berperan sebagai komisioner perempuan, bisa benar-benar sebagai agen demokrasi atau termasuk perubahan iklim, harus direspon. iklim, bencana, hukum. Oke. Kalau gitu saya ke Pak Kawil. Saya panggil Anda apa? Kawil, Kadus atau nama saja? Kalau nama familiarnya itu Pak Eko. Oke, Pak Eko. Ya. Oke, kita ke Pak Eko Kawil. Bisa Anda perkenalkan diri dulu? Sebenarnya Anda di nama Anda, lalu di mana Anda menjadi kepala wilayah? Oke, baik, saya Rasid Ridho. Kalau dipanggil di rumah itu Acip. Kalau di kota dan pemilihan di Nusa Tenggara Barat itu saya dipanggil Pak Eko. Kemudian saya ini salah satu kepala wilayah pemekaran dari Dusun Bila Kembar menjadi Dusun Monek di wilayah Desa Suela, Kecamatan Suela, Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Catat. Iya. Di peta ada Di wilayah itu. Termasuk meskipun dia baru bisa dicek di Google Map atau GPS, itu bisa langsung nyambung. Oke, Pak Eko, Pak Kawil. Tadi Anda punya sebagai Kawil punya 15 potensi keuangan, lalu dari segi kewenangan dan segi kerja tadi sudah disebut oleh Pak Husni, ya mungkin memang agak terasa berat. Tapi kalau dari perspektif Anda, layak nggak Anda dapat 15 potensi keuangan itu dengan sebagai seorang Kawil itu sebenarnya? Kalau dari 15 potensi apa yang disampaikan oleh Pak Choi itu, kalau memang betul-betul di lapangan memang kita kaya. Tapi ini banyak bantahannya apa yang disampaikan itu. Oh, oke. Ya. Itu peraturannya beda dengan dulu dengan sekarang. Salah satu misalnya Kawil itu ada pecatu, tidak ada pecatu sekarang itu ya. Catat itu. Tidak ada pecatu. Itu semua kembali ke siltap namanya itu, penghasilan tetap kepala wilayah atau perangkat desa lainnya. Kalau dulu itu ada pecatu ya untuk Kawil atau perangkat desa lainnya. Kalau sekarang tidak ada. Itu include itu namanya bersatu semua. Jadi Siltap itu satu paket. penghasilan tetap itu panjangan siltap. Minum dulu, Pak. Coba Anda carikan sana dulu. Ya. Kemudian ada tunjangan misalnya. Tunjangan itu tergantung dari PADES. Kalau tidak ada PADES dalam satu desa, otomatis tidak ada tunjangan. Oke. Dan tidak semua desa punya PADES. Ya. Ya. Tapi begini Pak Kawil, Anda punya bisa diceritakan agak personal ini ya. Ya. Sebenarnya usia berapa Anda mulai meniti karir politik sehingga Anda bisa terpilih menjadi seorang Kawil? Karena profil Anda ini kan tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau disebut tadi secara sejarah dan secara kalau kita tarik historis ke belakangnya itu,
Kawil itu kan harusnya harus berwibawa, dia orang yang dituakan, dia harus punya kekuatan, ada kelebihan secara fisik, ekonomi dan sebagainya. Nah, tapi dari segi dan bisa mengayomi kan, dan itu biasanya kan dengan tipikal-tipikal yang agak pikiran kita kan agak tua gitu. Tapi Anda dengan tampilan seperti ini nih, karena Anda berbeda dengan potret yang kita miliki di bayangan kita itu, Pak Khalid. Jadi indikator pada diri saya itu adalah berbasis kerja, ya, bukan berbasis masuk setiap hari. Jadi indikatornya itu adalah hasil, bukan hasil masuk, tapi hasil dedikasi kita di tengah-tengah masyarakat. Ya, tatkala masyarakat sakit, kita bantu dia masuk ke rumah sakit. Misal dia tidak punya BPJS, kemudian Atau dia sebaliknya miskin, orang sehat Anda sakitkan supaya masuk. ya tidaklah, ya tidak. Terus? Kemudian tatkala masyarakat tidak punya kartu keluarga, KTP, itu kita bantu. Iya, tapi soal usia tadi gimana? Sejak kapan Anda merintis karir ini sebagai? Ini kan modelnya seleksi alam, ya, Oke. alam yang menentukan. Lah itu maksud saya. Jadi kalau dari ketentuan dari sejarah tadi mestinya kan kalau dari segi penampilan, dari segi kemampuan, dari segi anu semua akan diuji oleh masyarakat. Ya mohon maaf ini. Kalau dari segi penampilan Anda kan sebenarnya nggak cocok untuk menjadi kepala wilayah di desa yang masyarakatnya tradisional itu loh. Ya, Maksud saya. ini yang mau saya sebenarnya ini mau melakukan perubahan paradigma atau cara pandang masyarakat terhadap kepala wilayah. kepala wilayah. Oh gitu. Paradigma masyarakat itu ukurannya itu hanya bersifat sensasional, mengukur orang dari luar, pakai baju takwa, pakai kain, baru orang itu dihargai dan ditokohkan. Tapi kalau sekarang ini saya akan merubah bagaimana pemikiran masyarakat itu biar dia rasional, langsung melihat ke dalamnya. Penampilan rambut gondrong itu tidak mesti dia berwatak preman, Oke. ya. Rambut boleh gondrong, penampilan boleh preman, tapi hati malaikat, malaikat. pakai baju kaos dan seterusnya. Itu yang saya sebut tadi sebagai pergeseran bentuk ke fungsi kepala wilayah atau kepala dusun tadi itu, dari kepemimpinan kebudayaan menjadi kepemimpinan pemerintahan dan administratif tadi itu kan. Nah, kalau dulu profiling seorang kepala wilayah itu kan seperti tadi salah satunya dengan penampilan yang dengan penampilan yang berwibawa, lekat dengan kopiah misalnya. Nah, sekarang kan harus menguasai IT, salah satunya ya, karena dia mengurusi data, karena dia mengurusi anu. Nah, makanya persyaratan-persyaratan kan mulai dirubah dari umur, dari persyaratan pendidikan. Oke. Dia menjadi lebih disesuaikan dengan dirasionalkan, tuntutan zaman gitu lah. Ya, lebih kekinian. Nah, tapi tentu saja perubahan aturan itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan atau bisa sejalan dengan konteks masing-masing desa. Artinya dipukul rata pelaksanaannya. Oke lah, mungkin dengan perubahan aturan menghendaki supaya sumber daya di tingkat kepala wilayah itu bisa mengadopsi, bisa memenuhi tuntutan zaman, tuntutan kebutuhan pemerintah yang di pusat, misalnya dengan kemampuan IT dan sebagainya. Tapi secara kultural, kondisi masyarakat juga ada gap yang harus diperhatikan itu. Bahwa masyarakat kita masih bercirikan tradisional yang masih memiliki cara pandang atau pikiran-pikiran tentang sosok pemimpin itu. Jadi saya kembali lagi ke Pak Eko. Ya. Dengan tampilan Anda yang sekarang ini, dengan gaya kepemimpinan yang Anda sekarang ini, ada nggak penolakan atau resistensi yang Anda terima dari masyarakat Anda? Banyak sekali. Apa kritiknya biasanya paling utama yang Anda terima? Hari ini misalnya rambut saya gondrong nih, lah Pak Kadus kok gitu rambutnya, apalagi masyarakatnya. Tapi saya biarkan dia itu. Anda apa respon Anda? Respon saya itu ya seperti diam saja, diamkan saja. Nggak ada komennya, oh Pak Kadus kok tajwidnya bagus. Saya diam, biarkan saja. Yang penting saya bisa buktikan apa penampilan saya ini, saya bisa buktikan pengabdian saya di masyarakat. Tapi kalau Anda dikritik begitu, masyarakat nggak bisa mencat Anda. Misalnya, karena nggak suka kita. Sampai sejauh ini ada nggak kritik itu berubah menjadi yang lebih kolektif sehingga bentuknya aksi, misalnya aksi penolakan dari
masyarakat minta Anda dipecat, diganti atau sebagainya? Ada nggak? Sampai hari ini tidak ada yang demo ke rumah saya atau ke kantor desa untuk menurunkan saya menjadi Kawil. Tapi sampai hari ini Pak Kadus, KTP saya belum jadi. Pak Kadus, kartu keluarga saya belum jadi. Itu yang lebih banyak datang ke rumah. Oke. Artinya Anda tetap dibutuhkan itu maksudnya? Tetap dibutuhkan, insya Allah. Oke. Kalau dari skala 1 sampai 10, tingkat kepercayaan diri Anda ini, sekarang Anda disukai atau tidak disukai masyarakat itu, Anda kalau disukai masyarakat itu levelnya berapa? 1 sampai 10 itu? Kalau subjektif 200% saya disukai masyarakat. Ya ini kan pilihan subjektif. Semestinya pertanyaan ini harus dirubah. Pertanyaan ke masyarakat, bukan saya. Ya. Iya. Nah, dari sisi kacamata Anda Oh iya. Ini kan makanya saya 200% lah ya. 200% masyarakat menyukai Saya. Anda dengan ini. Ya. Oke. Pak Husni Ansori, bisa enggak misalnya kalau kan tadi ada kritik dari masyarakat, bisa enggak sebenarnya masyarakat itu menertibkan? Kan tadi salah satu kerjaan Kawil itu menertibkan, menjaga ketertiban, kemudian menenteramkan, mengatur masyarakatnya. Nah, kalau misalnya masyarakatnya tetap oke lah, secara kinerja saya suka Kawil saya, tapi dia harusnya bisa juga tampil di acara-acara agama, acara-acara kultural. Lah, jadi saya misalnya ada nggak mekanisme yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengubah penampilan, mengkritik, atau bahkan sampai memecat kepala dusun itu? Ya. Jadi kalau di masyarakat sebenarnya kultur perilaku itu kan tidak berubah. Yang berubah itu aturan di tingkat penyelenggara negaranya, penyelenggara pemerintahannya, itu ya yang berubah kan. Jadi harapan, tuntutan, pandangan, positioning masyarakat terhadap satu posisi, saya katakanlah Kawil ini kan tidak berubah. Jadi tetap saja dia jika ada satu kejadian atau peristiwa, tetap dia harus duduk di depan masyarakat, di depan iya. Di depan kalau ada memimpin, tetap dia harus berada di ruang peribadatan, tetap dia harus berada di ruang-ruang publik jika ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, itu yang penting kan di masyarakat. Itu tidak berubah kalau itu kan. Nah, kan artinya bahwa dia akan tampil di acara-acara keagamaan, di acara-acara sosial, gotong royong, dia akan menjadi orang terdepan, orang yang paling diperhatikan itu. Jadi kalau masyarakatnya merasa ini saya nggak suka terlalu nyentre, kacamatanya terlalu murah misalnya, terlalu mahal itu, gimana cara dia supaya ada nggak mekanisme yang diambil oleh masyarakat secara legal tentunya untuk membuat tampilan khususnya memperbaiki penampilan. Iya. Ya, di luar kinerja loh ya. Ya, saya sebenarnya tidak punya visi tentang salon ya. Kita tidak sedang berbicara tentang salon ini ya. Jadi, tapi pada lebih kepada kepercayaan publik terhadap pemimpinnya sebenarnya kan. Terhadap kepercayaan itu bisa bentuk perhatian masyarakat terhadap ininya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang apakah ada ruang untuk melakukan itu, ya saya kira masyarakat mesti hanya secara pribadional tidak untuk melakukan itu kan, personal jika itu dianggap mengganggu, jika itu dianggap ini kan. Oke, Pak Eko. Ya. Sejauh ini apa pekerjaan paling berat atau masalah paling berat yang pernah Anda hadapi di wilayah Anda sebagai seorang kepala wilayah? Katakan tadi yang di paling pemerintahan berat itu adalah tatkala barang yang dimiliki oleh masyarakat itu hilang. Ketentraman dan sapi ketertiban, kehilangan, motor hilang, itu paling berat. Kalau yang lain itu beratnya di mana? Anda harus ganti? Bukan, beratnya mencari. Oh, Anda harus cari? Harus cari. Berarti Anda juga kerja detektif juga dong? Semua, makanya Kawil itu melekat semua peran instansi pemerintah. Tatkala masyarakat sapinya hilang, kita berperan menjadi polisi. Ya. Kehilangan bibit nggak ada di desa, kita jadi pertanian. Kita kalau masyarakat puskesmas, kita jadi dokter. Kekeringan air, kita juga jadi petugas perairan. Langkah Rabu. Rabu kita semuanya sudah itu. Karena semua pengaduan masyarakat itu ke Kawil. Tapi kan mengadu saja, tidak perlu Anda tindak lanjuti kan? Tetap itu. Yang namanya aspirasi, kita penyambung lidah masyarakat. Oke. Tapi kalau pekerjaan dari tadi yang berat, kalau sekarang yang paling menyenangkan
yang paling membahagiakan selama Anda jadi kawin itu apa? Paling menyenangkan itu ya kalau ada orang nikahan, Oh, menikah. menikah. Di mana anunya? Ya satu kita dapat undangan, makan, kemudian ada sorong serah. Sorong serah itu apa? Ada Mekanisme adat. Mekanisme adatnya itu kan ada uang sorong serahnya. Perkawinan. Oh, sorong jadi serah. semacam. Tapi itu sedikit itu. Sedikit itu. Maksudnya sedikit apa? Uang sorong serah itu ada, akan tapi kembali ke keluarga. Tapi kok kenapa Anda yang senang? Ya artinya adalah transport kita, tidak kita ambil dari siltap. Kalau yang lainnya itu semua kita tanggung dari siltap. Kita ke rumah sakit, bantu masyarakat, siltap kita ambil. Kita ke kantor camat, ke PT Dukcapil dari siltap. Jadi berapa pendapatan Anda dari siltap itu untuk gaji bulanan Anda? Kalau tidak salah, gaji. Jangan bilang tidak salah Anda Ya, sepengetahuan pengingat saya ini. Yang Karena sudah ada terima. saya tidak pada referensi ini. Oh, ya. 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 Kalau tidak salah itu 2.022.000. Kan untuk ukuran itu di atas UMR. Belum itu dikurangi dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Mi cuy tahu dia itu. Oh, gitu. Ya. Ya mestinya itu bisa diatur di tingkat desa sebenarnya kalau BPJS tenaga kerjaan. 2 juta 22.000. 22.000. 2 juta 22. Tapi kan itu di atas UMR itu, Pak. Itu kan yang siltap. Belum lagi 14 Tapi potensi yang lain. lihat tanggung jawab kawil ini. Kan Jangan lihat besarnya, tapi lihat tanggung jawabnya. Jadi begini Pak Oma. ada 14 potensi lagi tambahan. Jadi kalau masing-masing 2 juta kan 24 Kan juta. sudah saya sangka tadi. Jadi pecah itu tidak ada, kembali ke siltap. Jadi gini. Load. Jadi pendapatan yang 15 yang bilang tadi itu Oke. 2 yang absolut, Yo, mutlak sifatnya ya. mutlak sifatnya ada. Kemudian yang 3 yang sisanya itu jika. Oh, begitu Pak Ya. Kawilnya. Jadi sebenarnya berat tanggung jawab kita Hei. sebenarnya. Berarti apa yang buat Anda kaya berarti? Hah? Apa yang membuat Anda kaya? Hati, Mas. Oh, gitu. Ini soal pengabdian kawil ini. Oh, jadi ini bukan soal tadi sudah disanggah. Ya. Sebenarnya sumber uang itu memang disebut, tapi itu kalau ada catatannya. Ya. Makanya saya usulkan kawil ini masuk statusnya menjadi ASN. Enak kita. P3K paling tidak. Paling tidak P3K sehingga kita kenaikan pangkat. Terus ada kenaikan pangkat. Oke. Kawil ini setara dengan golongan 2A. Sampai kiamat golongan 2A kita kalau tidak ada perubahan undang-undang 0 tahun. 0 tahun. Padahal pekerjaan real. Ngeri, bro. Ya saya sebenarnya di pekerjaannya 90 jenis 90 jenis pekerjaan. kriteria pekerjaan yang Kalau dilakukan. ditambah 9 bisa Asmaul Husna itu. Iya. Itu tidak saya hitung yang sifatnya sebagai fungsi sosial ya. Itu pasti fungsi pemerintahan saja yang 90 ya. Jadi kalau dihitung Belum saya lihat itu, tamu ini. Nah, ini kenapa ini saya sekalian jawab kenapa dia harus kaya ya. Iya. Saya mencatat ada 10 alasan kenapa harus berpunya yang namanya Kepala wilayah tuh. ya, kepala kawin. Satu, ini perlu dicatat ini dan ini bisa menjadi ini praktik ya, bukan anunya. Bukan bahasa buku ya. Pertama, kawil itu mesti banyak menerima tamu. Oh, tadi sudah diungkap. Oke. Anda bayangkan jika tamu itu datang setiap tamu dilayani dengan kopi, katakanlah 15 per hari per Tamu. tamu. Sampai makan dia. Kadang nah saya tulis juga di sini, kadang ada jamuan makan. Bayangkan gimana Itu diambil kesibukan. dari siltap uang pribadi Anda atau? Ya tidak mungkin saya ngambil dari dana desa. Otomatis dari siltap. Oke. Nah, oke. Bayangkan Bayangkan rata-rata berapa tamunya per hari sekarang? Kalau ini? kita ngitung rata-rata itu sampai dalam 1 bulan lah 15 rata-rata berapa? per bulan. per bulan itu Hmm, ya di atas 15 lah per bulan itu. per bulan 15. Iya. Oke, dari Kali, 15 bukan itu jumlah ya. berapa orang yang makan? Ya maklumlah Sampai kita makan. sasak nih ya. Ya, ya. Kita wajibkan tamu kita karena tamu itu adalah raja. Dia harus makan baru dia pulang. Berarti yang 15 Belum itu- lagi saya kasih dia tembakau. Iya, Oh, oleh-oleh. La ilaha illallah. Pikirkan itu. Kemudian yang berikutnya tadi itu. Apalagi tamu kita ini di bawah garis kemiskinan. Ya, Saya nggak tahu. kasih dia minyak lagi, beras. Oh, begitu. Ya, karena mengurangi pertanggungjawaban saya nanti di akhirat. Oh, sebentar dulu, Pak Kawil. Kan Anda juga mengelola BLT itu, Ya, ya. Pak Kawil. Ya, Ya, jangan minyak yang Anda kasih Bansos itu, ya, tepat. itu atas nama pribadi itu sebenarnya itu memang BLT bagiannya dia. jenis bantuan ini harus dipelajari dulu baru bertanya ke saya. Oh, iya. Iya, iya, iya. Ya, biar tidak salah bertanya.
Jadi selanjutnya tadi ya, kenapa dia harus kaya? Itu baru pertama, banyak paham menerima dia tamu ini. ya, banyak menerima tamu. Bayangkan kesibukan istrinya seorang kawil nih, baru yang punya istri ya. Makanya Minimal itu 7 hari baca buku ya. makanya tuntutan masyarakat itu kawil itu harus punya istri karena tadi harus melayani banyak dia tamu, melayani. ya kan? Bayangkan kalau dia harus makan, bayangkan dan dia tidak datang sendiri, orang yang ngurus perkawinan, orang yang ngurus ini, tidak ada tamu yang datang sendiri di di kawin. Kemudian yang berikutnya, kenapa dia harus kaya? Karena dia harus menyediakan sendiri biaya perjalanannya sendiri. Tidak ada SPPD di situ ya. Tidak ada. Nah, tidak ada surat perintah tugas. Belum lagi kalau dia harus berjalan jauh. Oke. Nah, kemudian ada lagi misalnya biaya sosial menjadi kepala wilayahnya cukup tinggi. Tidak enak bawa 2,5 kilo Kalau pergi melayat. kalau pergi melayat. pasti Tidak enak hanya membawa satu kotak rokok, aqua, apa-apa. rokok dan lain sebagainya. Oke. Kendaraan harus layak dan sehat. Nah, ini yang penting. Saya lihat tadi di profiling yang dibuat sama tim itu, Mhm. ya itu sudah idealnya ini ke kepala wilayah Oke. harus layak dan sehat. Biaya komunikasi harus terjaga tinggi, harus tersedia. HP kuota ini pulsanya harus tetap terisi karena siapa tahu besok pagi ada telepon ke luar negeri Oke. dengan operator berbeda, Mhm. wilayah operasi berbeda. Jadi kalau sebentar saya balik lagi ke Pak Kawil. Kan dari penjelasan yang saya dapat dari Pak Husni dan Anda sampai sejauh ini, kalau saya coba kalkulasi, jadi sebenarnya Anda tokor, pocol itu. Pocol ya. Loh, tapi pendapatan hanya 2 juta, tapi Anda kalau pengeluaran bisa sampai 5-6 juta itu pengeluarannya. Tapi kalau Anda di profil Anda kelihatan kaya raya tuh, kayak maksudnya apa? Itulah disebut dengan dalam Islam itu Tuhan tidak tidur. Oh, begitu. Iya. Berkat jariah kita itu sumber rezeki itu bukan dari siltap kawin. Sumbernya dari lain. Kita dipercaya oleh orang. Jadi ini, jadi itu. Dan halal itu. halal ini. Itu yang saya sebut tadi sebagai prestis bentuknya Prestis. kepada anu. Saya sebutkan antara lain. Dia bisa lebih dipercaya kalau berutang. Betul itu Pak Kadis? Tapi sampai saat ini saya tidak pernah berhutang. Kalau Ya, itu pesan saya kalau berutang. Tapi dapat enggak misalnya kayak tadi kalau Oke. ada orang panen karena Anda dapat prioritas dari masyarakat. Kalau ada panen dia kayak kadang panen telur, panen pertanian, ada nggak yang nganter-nganter? Beda dia. Kawil dulu dengan sekarang itu. Oh, Anda enggak dapat? Iya. Karena apa? Ini sudah perkembangan zaman ini itu. Udah beda dia. Beda dia. Karena apa? Kewenangan kita terhadap kawil itu hampir nyaris tidak ada Sekarang ini sekarang ini. Kenapa? Misalnya lebih banyak PKH sudah ada pendampingnya. BPNT sudah ada pendampingnya. Ya, kecuali kalau kayak dulu Raskin semuanya digelontorkan ke kawil. Kita punya kewenangan terhadap masyarakat. Oke. Ya, itu Otomatis masyarakat agak sowan ke kita. Oh, kalau sekarang enggak sowan ya karena BLT-nya nggak ada. Karena tidak ada BLT, tapi kita tidak punya kewenangan. Oke. Ya, itu maksud saya. Ya, tidak ada. ya ada beberapa tugas yang dulunya melekat di kepala wilayah itu seperti pungutan, Iya. melakukan pemungutan maksud saya, melakukan pemungutan pajak, melakukan pemungutan iuran-iuran, termasuk administrasi kependudukan, administrasi ini kepengurusan perizinan dan lain sebagainya kan dulu ada sebutan angka rupiahnya. Nah, sekarang itu sudah dicabut semua Ya, dengan semua adanya dana gratis. desa. Jadi tidak ada ruang lagi untuk desa ini. Tapi paling tidak gini, jika seorang sebagai tokoh di situ, ya jika ada bantuan jujur dia biasanya mendapatkan prioritas duluan. Karena bagaimana dia mau kuat kalau dia sendiri belum Berarti Anda dikuatkan. dapat juga bantuan-bantuan itu kan? Prioritas, Pak- saya bilang ya, Pak- prioritas. Pak Kawil ya, berarti tapi Bisa diambil bisa tidak. Kan sudah coba baca aturan penerima bantuan itu. tapi di sini dimungkin bahkan dapat prioritas katanya. Kawil tidak boleh menerima itu. Oh, gitu Pak. Berarti meskipun ada prioritas kan Anda Bahkan dapat. sekarang itu menjadi syarat pengurus kelompok tani saja tidak boleh menjadi ASN, tidak boleh menjadi pamong Ini desa. yang saya maksudkan itu menjadi prioritas jika ada program kegiatan yang bukan bansos tadi ya, Oh, bukan bukan bansos, yang bukan bansos. BLT. Kalau berarti sudah ada syaratnya. Ada Oke. syaratnya, tidak mungkin dong penyelenggara pemerintahan desa dapat bansos, tidak layak dah ya. Karena dapat
2,5 juta berapa tadi? Berarti asumsi pemerintah pusat itu bahwa begitu seseorang terpilih menjadi kawil, otomatis dia masuk dalam kategori super sejahtera karena dia nggak boleh tadi dapat. Akhirnya dia dikeluarkan dari data-data. Bukan asumsi pemerintah saja, asumsi masyarakat. Dikirain gaji saya 5 juta sampai 6 juta jadi kawil. Oh gitu. Iya, Ya, statistik, bicara angka, bicara statistik gitu kan. hampir begitu pertama masyarakat. Anda mengeluh atau gimana nih? Apa? Bukan ngeluh, tapi itulah bayangan masyarakat. Dikirain besar gaji kawil itu sampai 5 juta. Anda sedih atau bahagia dengan pendapat masyarakat yang mengira Anda punya gaji? Bahagia sih, mudah-mudahan terkabulkan maksud saya. Oh gitu. Mudah-mudahan terkabulkan doa masyarakat. Termasuk di pelayanan kesehatan, pelayanan kredit itu kan teman-teman kawil ini kan dengan posisinya itu Iya, bisa iya. mendapatkan prioritas ya. Perhatian lebih lah kira-kira, perhatian lebih. Dengan posisinya kan bisa menjadi mitra strategis dari pihak luar, NGO, kelompok politik, kelompok pelaku-pelaku ini kan bisa itu nilai lebihnya sehingga relasinya menjadi lebih luas ya, pertemanan lebih banyak ya. Iya. Artinya ketika membangun pertemanan artinya terbangun silaturahmi buahnya adalah banyak hal, panjang itu. umur, murah rezeki. Di situ juga itu. Jadi- penting. jadi sekali saya tekankan ini jabatan hikmah. Oh, jabatan hikmah ini. Jabatan hikmah, Oke. amanah yang akan mendapat hikmah. Oke, kalau ganjaran. gitu yang terakhir nih ke Pak Kawil. Setelah kita tahu gambarannya sekarang secara utuh, ternyata ya yang Anda profil Anda itu sebenarnya adalah kaya dalam hal ini kaya hati. Kaya Ya, hati. yang Anda maksud ya. Nah, tapi begitu meskipun demikian Anda juga tadi membuat kita menyadari